Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu saja, yaitu menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Di saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayah Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu di surah Yasin, yaitu ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz." Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariyah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia? Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Dosa jariyah yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga menyebabkan banyak orang yang mengikuti perbuatannya. Bahkan sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayah Imam Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dia kerjakan. Salah satunya adalah anak Nabi Adam alaihi salam yang pertama kali membunuh. Maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezoliman di alam ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu bahwa memakai celana pendek di depan publik adalah dosa karena mempertontonkan auratnya. Mungkin benar, wanita yang pertama kali memakai celana pendek di depan publik tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun, mengingat wanita tersebut menjadi pelopor sehingga banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an, yaitu di surah An-Nahl ayat 25, yang artinya mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran surah An-Nahl ayat 25. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para da'i yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapatkan aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang ia perintahkan. Sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya menjalankan apa yang telah diperintahkannya, selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ingin terlepas dari dosa jariyah? Tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikan kepada anak yatim. Yang terpenting adalah niatkan semua itu karena Allah. Atau jika kita semuanya masih ragu, bisa mendatangi para ulama-ulama, meminta saran dari para habaib, lalu setelah itu berhentilah dan bertaubatlah. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah dua dosa jariyah yang akan mengalir walaupun meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal dosa jariyah yang menghinakan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.